Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 111. Suaminya Yusef juga telah membujuknya untuk pergi ke rumah sakit di kota dan memeriksakan punggungnya, tetapi dia tidak pernah setuju. Secara alami, dia juga tidak akan setuju sekarang. Bibi Sali, aku tahu kamu tidak ingin menghabiskan uang, tapi jangan khawatir. Saya sudah menghasilkan uang sekarang, jadi mari kita berobat, dan biarkan saya meringankan beban Anda mulai sekarang. Desak David. Kamu hanya seorang mahasiswa, jadi uang apa yang kamu hasilkan? Saya memberitahu Anda, Dev, Anda lebih baik fokus pada studi Anda dan bahkan tidak berpikir untuk terlibat dalam bisnis ilegal apapun. Kalau tidak, bagaimana Anda akan menjelaskan diri Anda kepada orang tua Anda? Bagaimana Anda akan menjelaskan diri Anda kepada saya dan Bibi Diana Anda? Sali menceramahi Dev dengan sungguh-sungguh. Bibi Sali, aku benar-benar tidak melakukan hal buruk. Apakah kamu tidak mengenal saya? Anda melihat saya tumbuh dewasa. David membantah dengan senyum masam. Alasan mengapa dia merahasiakan kekayaannya dari Bibi Sali sebelumnya adalah karena dia tidak ingin dia terlalu banyak berpikir. Dia awalnya berencana untuk membiarkan Lily mengungkapkan kekayaannya secara perlahan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan terlalu takut untuk memberitahu ibunya. Dia tidak punya pilihan lain sekarang selain berterus terang. Sali tidak percaya padanya, dan dia menolak pergi ke River City untuk perawatan tidak peduli bagaimana David membujuknya. Dia tidak berubah pikiran bahkan ketika Yusef dan Lily bergabung untuk membujuknya. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan David selain memberitahu Bibi Sali, mobil saya ada di bawah. Jika kamu tidak percaya padaku, bagaimana kalau kita pergi dan melihatnya? Pada akhirnya, dengan bantuan semua orang, Sali tiba di lantai bawah dan melihat David's Benz G-Class. Mata Sali, Yusef, dan Jesse terbelalak kaget saat melihat G-Wagon yang mewah. Mereka terlalu terkejut untuk mengatakan apapun. Lily, bagaimanapun, tidak menyukai G-Wagon $3 juta karena dia telah melihat 80 juta Bugatti Veyron milik David. Belum lagi dia masih memiliki 100 juta yang ditransfer David padanya di kartu banknya. Meskipun keluarganya mungkin pingsan karena terkejut jika dia memberitahu mereka tentang hal itu. Yusef agak berpengetahuan, jadi dia tahu bahwa G-Wagon yang tampak mahal ini harus menelan biaya setidaknya $1 juta. Dia tahu bahwa David pasti telah mencapai cukup banyak kesuksesan untuk dapat membeli mobil yang begitu mahal. Dia senang bahwa David telah mencapai hal-hal besar karena dia seperti anak bagi Yusef. David telah tinggal di rumahnya selama 2 tahun, dan Yusef memperlakukan David dengan hormat. Sebagai model Benz klasik, G-Wagon adalah mobil impian bagi banyak pria. Bahkan Jesse bingung. Dia hanya bisa bermimpi memiliki mobil yang bagus. Itu terlalu luar biasa dan terlihat keren. Dia bisa membayangkan betapa iri teman-teman sekelasnya jika dia mengendarainya ke sekolah. Karena mobil itu milik David, dia tahu dia akan memiliki kesempatan untuk mengendarainya suatu hari nanti. Dev, ini mobilmu? Sali bertanya, kembali ke kenyataan. Itu, Bibi Sali. Saya berjanji, ini mobil saya, dan saya tidak membelinya dengan uang kotor sepeser pun, sumpah David. Kamu hanya seorang mahasiswa. Bagaimana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Sali masih menolak untuk percaya padanya. Ceritanya panjang, aku bisa menjelaskannya padamu lain hari, Bibi Sali. Ayo pergi dan dapatkan perawatan Anda terlebih dahulu. Masuk. Sali tidak memaksa lagi. Baginya, David seperti putra sulungnya. Dia memiliki hak untuk menikmati manfaat yang diberikan putranya sekarang setelah dia berhasil. Dengan itu, Sali naik ke mobil berkat bantuan David dan Yusef. David telah menelepon Wayne dan Gavin dan menyuruh mereka beristirahat di hotel. Lagi pula, mereka tidak banyak tidur malam sebelumnya. David berencana untuk mengantar Bibi Sali dan yang lainnya ke River City sendiri. Setelah Bibi Sali pulih, dia akan kembali dan berurusan dengan Bobby dan Queen. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 112. David pergi dengan Jesse duduk sangat bersemangat di kursi penumpang di sampingnya. Sali, suaminya, dan putrinya duduk di kursi belakang. Ada alasan mengapa mobil mewah ini dihargai 3 juta. Jika itu mobil lain, Sali mungkin merasa sangat tidak nyaman karena punggungnya terkilir. Namun, G-Wagon tidak berdesak-desakan sama sekali karena melaju dengan mulus dan nyaman di jalan. Dalam perjalanan ke rumah sakit, David menelepon Charles dan memintanya untuk berbicara dengan rumah sakit River City untuk mempersiapkan kedatangan mereka. David dan yang lainnya tiba di rumah sakit River City pada pukul 2 siang di hari yang sama. Direktur rumah sakit River City, Tom Lake, sudah menunggu beberapa saat ketika mereka tiba. Tuan Luther telah memberitahu David, jadi dia tidak berani membuat yang terakhir menunggu. Tan, Liddell, kita bertemu lagi. Direktur Tom segera pergi untuk menyambut David ketika dia melihat yang lain turun dari mobil. Aku harus merepotkanmu lagi, dokter. Lake, kata David sopan. Kamu terlalu sopan, Tuan Liddell. Ini adalah pekerjaan kami.
Keduanya berbagi percakapan sopan saat mereka membawa Sally untuk mendapatkan konsultasi ahli. Pukul 4 sore, Sally menjalani operasi. Saat Sally sedang dioperasi, David pergi untuk memeriksa Paul dan menyuruh pria itu untuk fokus pada pemulihan sebelum melakukan hal lain. Sudah hampir pukul 5 saat operasi berakhir. Rumah sakit awalnya berencana untuk memasukkan Sally ke kamar rumah sakit terbaik yang ada, tetapi Sally tidak ingin tinggal di rumah sakit. David tidak punya pilihan selain menjemputnya ke South River International Residence. 1. Amelia seharusnya sudah pulang sekarang, kan? Ini akan menjadi kesalahpahaman besar jika dia masih di sana. Untungnya, Amelia telah pergi saat mereka tiba di South River International Residence. David menghela nafas lega. Dia menelepon lagi ke Golden Leaf Hotel dan meminta mereka untuk mengirim makanan ke South River International Residence karena Bibi Sally masih terluka dan tidak boleh terlalu banyak bergerak. Golden Leaf Hotel adalah hotel bintang 8 yang tidak melakukan pengiriman, tetapi karena ini adalah permintaan ketua, hotel tidak punya pilihan lain selain mengirimkannya jika mereka tidak ingin dipecat. Tanda hubung. Sally dan keluarganya terkejut ketika mereka memasuki South River International Residence. Mereka tidak mengerti bagaimana mahasiswa tahun ketiga seperti David mampu membeli tempat tinggal yang begitu mahal. Mereka tidak dapat membayangkan berapa biaya perumahan seperti ini di River City. Mereka tidak tahu apakah itu beberapa juta, atau 10 kali lipat dari harga itu. Mereka tidak pernah berani membayangkan bahwa suatu hari mereka akan tinggal di rumah yang begitu mewah. Jesse melompat kegirangan. Dia memperlakukan rumah David seperti rumahnya sendiri, mengingat dia telah berbagi kamar dengan David selama 2 tahun. Dia baru saja melompat ke kolam renang di lantai atas dan mulai mandi di sana. Bibi Sally, Paman Yusef, Anda dapat beristirahat dan memulihkan diri di sini. Buat dirimu seperti di rumah sendiri, kata David kepada Sally dan Yusef. Dev, apakah ini rumahmu? Tanya Sally. Katakan yang sebenarnya, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Saya mendapatkannya dari bisnis yang saya mulai dengan teman sekelas saya, jawab David. Betulkah? Kau harus percaya padaku, Bibi Sally. Saya benar-benar tidak melakukan sesuatu yang ilegal, jawab David dengan putus asa. Tapi, Sally masih ingin bersikeras tetapi Yusef memotongnya. Berhenti, Dev bukan anak kecil lagi. Dia sudah dewasa, dia bisa membuat keputusan sendiri. Saya percaya Dev, sela Yusef. Sally tidak bertanya lagi setelah mendengar ucapan suaminya. Bibi Sally, Paman Yusef, karena Anda sudah tahu tentang situasi saya harap Anda setuju untuk pindah ke River City. Jess juga bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik di sini. Sally dan suaminya berbagi pandangan. Kedengarannya seperti ide yang bagus. Jesse biasanya terlihat bersama beberapa teman yang meragukan di kota Su. Tidak ada yang mengendalikan anak itu, dia juga tidak menunjukkan keinginan untuk belajar dengan baik. Fakta bahwa dia masuk ke sekolah menengah adalah berkat Yusef yang berlarian dan mentraktir beberapa orang untuk makan malam. Sekarang, dia tidak hanya berutang budi kepada orang-orang ini, tetapi dia juga menghabiskan cukup banyak uang. Jika mereka pindah ke River City, lingkungan baru mungkin mendorong Jesse untuk mengarahkan energinya agar berhasil dalam studinya. Belum lagi bahwa pendidikan di kota pasti akan jauh lebih baik daripada yang bisa diberikan oleh kota Su. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 113. Mereka sekarang paling khawatir tentang putra bungsu mereka. Dev, aku tahu kamu sukses sekarang, tetapi kami telah tinggal di kota Su selama beberapa dekade. Pekerjaan pamanmu ada di kota Su, kami tidak tahu harus berbuat apa di sini. Bibi Sally, yang perlu kalian lakukan hanyalah pindah ke sini, dan kamu tidak perlu bekerja. Jika Anda benar-benar merasa ingin melakukan sesuatu, saya dapat menemukan pekerjaan yang lebih mudah yang akan memungkinkan Anda mengawasi Jess pada saat yang sama. Bagaimana menurutmu? Tanya David. Bu, ayah, ikuti saja rencana Dev. Jess akan menjadi berandalan jika dia terus mengelilingi dirinya dengan orang-orang itu di rumah. Jika bukan karena dirimu sendiri, setidaknya pikirkan Jess. Lily meyakinkan. Aku. Mari kita pikirkan lebih jauh tentang ini, jawab Sally setelah beberapa saat. Baik-baik saja maka, saya harap Anda akan setuju. Anda melakukan banyak hal untuk saya, dan inilah saatnya saya membalas Anda. Plus, saya memiliki hotel tetapi tidak ada yang saya percayai untuk mengurusnya. Saya berharap Anda dapat membantu saya mengelolanya. Kamu membuka hotel? Ya. Saya telah mempekerjakan seseorang di luar untuk membantu saya mengelolanya karena saya memiliki sekolah dan tidak ada waktu luang. Jadi, saya pikir Anda bisa datang dan membantu saya mengelolanya, jangan sampai seseorang memutuskan untuk mengacaukan akun. David tidak peduli apakah hotel itu mendapat untung atau tidak. Bahkan, dia berharap hotel itu merugi, karena itu akan memberinya lebih banyak poin. Dia hanya menawarkan manajemen hotel agar Bibi Sally dan Paman Yusef pindah ke kota. Dia juga ingin membujuk Bibi Diana dan keluarganya untuk pindah ke sini juga. David tidak pernah pelit dengan orang-orang yang baik padanya.
Dia juga tidak akan bersikap lunak pada mereka yang memperlakukannya dengan buruk. Seperti Paman Bobby, misalnya. Dia tidak peduli tentang 2 juta. Jika dia jujur, David masih tidak akan peduli jika itu 20 miliar dolar. Dia hanya tidak ingin keluarga Bobby hidup mewah dengan uang hasil jerih payah orang tuanya. Jadi, dia akan mendapatkan uang itu kembali apapun yang terjadi. Saat itu, ponsel David berdering. Pengiriman Golden Leaf Hotel telah tiba. David menelepon staf properti dan meminta mereka untuk membiarkan pengantar masuk. Moto staf properti ketika datang ke penduduk kaya seperti David adalah untuk memenuhi semua permintaan dan melakukan segala yang mereka bisa untuk tidak menyinggung penghuni ini, jadi bel pintu berbunyi segera setelah itu. David pergi untuk membuka pintu. Sekitar selusin server tampan memasuki rumah dengan sepiring makanan di tangan mereka. Baik Sally dan Yusef tercengang oleh pemandangan itu. Mereka terlalu terkejut dengan semua yang terjadi hari ini. Mereka bertanya-tanya apakah ini cara hidup semua orang kaya. Meja itu dipenuhi dengan makanan lezat dengan aroma aromatik yang menyenangkan untuk dilihat dan dicium. David naik ke atas untuk memanggil Jesse untuk makan malam hanya untuk menemukan yang terakhir bermain dengan gembira di kolam renang. Dev, bisakah saya sering mampir dan menggunakan kolam Anda? Tanya Jesse sambil memanjat keluar. Jika kamu bisa membujuk orang tuamu untuk pindah ke River City, aku akan membiarkanmu tinggal di rumahku, jawab David sambil tersenyum. Betulkah? Seru Jesse. Kapan aku pernah berbohong padamu? Baiklah. Saya pasti akan membujuk mereka. Lalu aku bisa berenang di sini setiap hari. Sally dan keluarganya sangat menikmati makanannya. Itu sangat lezat. Mereka belum pernah makan sesuatu yang begitu lezat sepanjang hidup mereka. Bibi Sally, ini adalah makanan dari hotel saya. Jika Anda dapat membantu saya mengawasinya, saya berjanji bahwa Anda akan memakannya setiap hari. Daud tergoda. Mama, mari kita pindah ke sini, kalau begitu. Saya ingin belajar di sini. Jesse juga angkat bicara. Dia tidak ingin kembali lagi, tidak ketika dia bisa makan makanan enak dan berenang sepanjang hari di River City. Sally dan Yusef berbagi pandangan. Baiklah, kami akan pindah ke sini. Besar, lalu aku akan menghubungi sekolah untuk Jess besok. Dev, tidak bisakah kita menunggu beberapa hari? Tanya Jesse. Tidak. Sally, Yusef, dan Lily secara kolektif menjawab. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 114. Keesokan harinya, David menelepon Sandy dan memintanya untuk mengatur penerimaan sekolah menengah Jesse. Dia berencana untuk mendaftarkannya di tempat yang sama dengan yang dia hadiri. Tangan David diikat. Dia mungkin kaya, tetapi dia belum membangun kekuatannya sendiri. Namanya hanya terkenal di kalangan SCC dan fraksi T. Orang-orang biasa tidak mengenalnya, dan karena itu tidak punya alasan untuk melakukan apa yang dia minta. Sebagai putri kedua dari keluarga Luther, mendaftarkan seorang siswa cukup mudah. Dalam beberapa menit, dia memberitahu David bahwa Jesse sudah diurus dan bisa datang untuk menghadiri kelas. Jadi, David mengantar Jesse ke River City High. River City High adalah akademi terkenal untuk anak-anak kaya di provinsi South River. Meskipun sekolah swasta, guru-gurunya berpengalaman dan sangat cakap. Belum lagi dengan keluarga Luther yang mendukung operasinya, River City High memiliki reputasi yang sangat terkenal di provinsi South River. Ada 2 jenis siswa di sekolah menengah ini. Mereka yang memiliki nilai luar biasa dan mendapatkan beasiswa yang cukup besar untuk membayar biaya sekolah, biaya asrama, dan biaya hidup dengan uang saku tambahan, atau siswa dari keluarga yang sangat kaya. Sandy sudah menunggu mereka ketika David membawa Jesse ke River City High. David tercengang saat pertama kali melihat Sandy. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Sandy yang masih berpenampilan seperti berandalan 2 malam lalu telah selesai mengubah penampilannya. Gaya rambut afronya disisir menjadi ekor kembar, dan anting-anting melingkar serta riasannya yang tebal tidak terlihat dimanapun. Mengenakan seragam sekolah rok pendek, wanita di depan David tampak seperti gadis kecil yang cantik. Sandy berusia 17 tahun ini, belajar tahun keduanya di River City High. Namun, karena tingginya yang pendek, dia tampak seperti gadis kecil berusia sekitar 15 hingga 16 tahun. Bahkan orang tua, kakek, atau kakak Sandy, Charles, tidak mengenali Sandy, apalagi David. Mereka bahkan curiga bahwa sesuatu yang merugikan pasti telah terjadi pada Sandy, yang akan menjelaskan tidak hanya perubahan cara dia berpakaian, tetapi juga fakta bahwa dia berhenti mengutuk sebanyak itu. Charles bahkan menanyakan alasan Sandy beberapa kali, tetapi Sandy tidak memberitahu apapun. Tentu saja, Sandy tidak akan memberitahu mereka bahwa dia hanya berubah karena David menyuruhnya. Dia pasti juga tidak akan memberitahu guru di sekolah alasannya. Fakta bahwa iblis keluarga Luther dalam bentuk manusia telah berubah menjadi wanita yang patuh mengejutkan semua guru di sekolah. Dev, apa yang salah? Apa kau tidak mengenaliku lagi? Sandy mengulurkan tangan untuk melambaikan tangannya di depan wajah David. David tersentak kembali ke kenyataan dan menjawab, bagus sekali.
Ini perubahan besar, saya hampir tidak mengenali Anda. Tapi itu bagus, kamu terlihat lebih seperti seorang siswa sekarang. Petik 2. Itu bagus, kalau begitu. Saya akan mendengarkan apapun yang Anda katakan mulai sekarang, Dev. Sandy berjalan mendekat dan tertawa kecil saat dia melingkarkan dirinya di lengan David. David merasa sedikit tidak nyaman dengan tindakan Sandy. Dia hanya seorang wanita berusia 17 tahun, dan kontak dengan beberapa bagian tubuh tertentu tidak dapat dihindari ketika dia memeluknya seperti itu. Mungkin dia hanya memperlakukanku sebagai kakaknya, kata David pada dirinya sendiri. Apa yang dia tidak tahu, bagaimanapun, adalah terakhir kali Sandy memeluk orang seperti ini adalah dengan kakaknya Charles sebelum dia mulai sekolah menengah. David adalah orang pertama yang mengalami hak istimewa seperti itu. Untungnya, kelas untuk hari itu telah dimulai atau siswa lain pasti akan bingung melihat Sandy, iblis dalam bentuk manusia, memeluk lengan pria lain dengan begitu erat. Pada saat yang sama, Jessie merasakan jiwanya membeku saat melihat Sandy. Jantungnya mulai berpacu, dan darahnya mulai memompa lebih cepat. Setiap organ di dalam dirinya terasa seperti berjalan dengan kecepatan luar biasa. Dia belum pernah merasakan perasaan ini sebelumnya selama 16 tahun hidupnya. Di usia di mana dia bingung, dia merasa sangat terkejut ketika dia melihat Sandy, seorang gadis seusianya, namun sudah sangat luar biasa. Hanya butuh beberapa saat bagi Sandy untuk menangkap hatinya. Namun, dia dengan cepat menyembunyikan pikirannya ketika dia melihat Sandy bertindak sangat dekat dengan David. Sandy, perkenalkan saya, ini sepupu saya, Jessie Greg. Jessie, ini Sandy. Adik perempuan teman baikku. David memperkenalkan mereka satu sama lain. Halo, saya Sandy. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 115. Sandy memegang satu tangan David dan mengulurkan tangan lainnya saat dia memperkenalkan dirinya kepada Jessie. Oh, hai, aku Jessie. Jessie memperkenalkan dirinya dengan gagap. Kemudian dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk menjabat tangan Sandy. Telapak tangan mereka bersentuhan, dan itu cukup membuat pipi Jessie memerah. Sandy tidak menyadari adanya kejanggalan dengan perkenalan Jessie dan melepaskan tangannya setelah menjabat tangannya. Semua pikirannya tertuju pada David. David menoleh untuk melihat Jessie ketika dia mendengarnya tergagap. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Jessie tidak hanya tersipu, tapi dia juga tergagap. Dia tampak seperti naksir. David lalu melirik Sandy. Seragam sekolah rok pendek dan fitur halus membuatnya mekar dengan energi muda. Itu sangat berbeda dari Sandy yang dia lihat di Fuller Golden Sands 2 malam lalu. Memang, penampilannya akan sangat menarik untuk anak laki-laki seperti Jessie yang bingung. Tahap pubertas. David kemudian memutuskan bahwa dia akan menemukan waktu untuk berbicara dengan anak itu. Lagi pula, Sandy bukanlah orang yang mudah untuk ditaksir. Sebaiknya Jessie menyerah pada Sandy sesegera mungkin, jangan sampai dia berakhir babak belur dan tercabik-cabik. Mendesah. Cinta pertama, ya. Cinta pertama David yang telah dia pertahankan selama 4 tahun telah meninggalkannya dalam genangan darahnya sendiri. Aku sudah berbicara dengan sekolah, Dev. Jadi bawa saja sepupu Anda ke meja administrasi dan dia akan terdaftar, kata Sandy. Terima kasih, Sandy, David berterima kasih dengan sopan. Berhenti bersikap sopan padaku, Dev. Sandy berargumen, pipinya membusung karena tidak senang. Baiklah. David mengangkat tangannya yang lain untuk mengacak-acak bagian atas kepala Sandy. Iya, ayo pergi, Dev. Sandy menyeret David mengikutinya, menikmati cara David memanjakannya, sementara Jessie mengikuti dengan tenang di belakang mereka. Sandy langsung membawa David ke kantor logistik River City High dan dalam 10 menit, prosedur pendaftaran Jessie selesai. Jessie kemudian dibawa ke kelasnya oleh staf di kantor. Sementara itu, Sandy mengikuti David ke pintu masuk sekolah. Pergi ke kelas, Sandy. Kapan kamu datang ke rumahku, Dev? Tanya Sandy, enggan pergi. Tidak secepat itu. Saya sedikit sibuk akhir-akhir ini, saya akan pergi berkunjung setelah saya menyelesaikan semuanya, jawab David setelah berpikir. Baik-baik saja maka, Anda harus datang begitu Anda bebas, oke. Petik 2. Ya, saya akan. Kalau begitu aku akan pergi ke kelas sekarang, Dev. Sampai jumpa. Selamat tinggal, perhatikan kelas dan belajarlah dengan baik. Saya akan. Sandy kemudian berjalan kembali menuju gedung sekolah, meskipun dia menoleh untuk melihat David setiap beberapa langkah. David masuk ke mobilnya. Namun, semakin dia memikirkan perilaku Sandy, semakin dia menyadari ada sesuatu yang salah. Tidak mungkin, dia tidak mungkin naksir aku, kan? Dia mungkin punya, sebenarnya. Atau kenapa dia mengubah penampilannya saat aku menyuruhnya? Dia tidak berubah ketika keluarganya menyuruhnya. Apa yang saya lakukan sekarang? Maksud saya ya, saya tahu saya tampan dan kuat, kaya, dan sukses. Kurasa aku meninggalkan kesan mendalam padanya dengan menyelamatkannya ketika dia dalam bahaya besar dan merasa putus asa.
Perasaan ini akan hilang setelah beberapa saat, kan? Jadi, David memutuskan bahwa dia akan meminimalkan kontak dengannya mulai saat itu. Bab 100